Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Ibu Guru Dewi. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, sebaiknya kalian sudah mandi pagi, sudah sarapan pagi, dan juga sudah sholat duha. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dalam belajar hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, pagi ini kita langsung masuk ke pembelajaran kedua subtema 2. Nah, kemarin kalian semua sudah belajar tentang pertumbuhan manusia. Nah, apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tuamu pada pertemuan sebelumnya? Nah, gunakan informasi yang sudah kamu terima kemarin untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Nah, ini kemarin kita sudah membuat video ya. Nah, yang belum mengirimkan video boleh dikirimkan hari ini. Yang sudah mengirimkan video boleh belajar menulis apapun tentang ceritamu pada masa pertumbuhan. Nah, nanti tulisannya dikirim ke Bu Dewi ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana anak-anak perasaan kalian setelah mendengar informasi dari orang tuamu tentang perkembanganmu? Rasanya menyenangkan, iya kan? Geli, ketawa-ketawa, pasti lucu. Kalian dulu masih bayi imut-imut, terus sama ayah sama ibumu dibimbing dalam tumbuh kembangmu sehingga kamu menjadi anak yang hebat pada hari ini. Ya, bersyukurlah kepada Allah karena kalian mempunyai orang tua yang sangat menyayangi kalian. Nah, anak-anak semuanya, inilah pada masa kecil kalian, terus sekarang besar sudah lari-larian. Dulu kemana-mana diajak sama mamanya, sama papanya. Sekarang wis iso dolan dhewe ya, sudah bisa bermain sendiri. Nah, tapi jangan pernah lupa bahwa kamu sekarang bisa seperti ini karena orang tuamu juga. Sayangilah ia, sering-seringlah kalian ucapkan maaf dan peluklah orang tuamu karena dengan pelukan kalian, capeknya secapek apapun orang tua pasti akan berkurang kalau mendapat pelukan dan kasih sayang dari anaknya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar apa namanya? Belajar belajar adu kecepatan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama, membuat garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Nah, kemudian berbarislah di depan garis start dan bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start sampai finish ya. Nanti siapa yang paling cepat sampai ke garis finish itulah pemenangnya. Nah, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, kalau di sini gurumu nanti di rumah bisa oleh kakakmu, temanmu yang lainnya, atau oleh orang tuamu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Oh, nanti kalau sudah sampai garis start, balik ke garis finish, balik ke garis startnya lagi dengan cara berlari. Nah, siswa yang paling cepat itulah siswa yang menjadi pemenangnya.
boleh dicoba dengan teman-temanmu di sekitar rumah kalau mau bermain, atau mau dicoba bersama keluargamu juga tidak apa-apa. Ini untuk pemanasan pagi aja ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Dewi ada sedikit pemahaman tentang pertumbuhan kalian. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Nah, semua perbedaan merupakan anugerah dari Allah atau Tuhan kita dan wajib kita syukuri. Tidak semua orang itu mempunyai pertumbuhan yang sama. Ada yang kalau orang tuanya tinggi-tinggi, anaknya juga tumbuhnya cepat tinggi. Terus ada juga anak-anak yang keluarganya gemuk-gemuk, terus seperti Bu Dewi gemuk. Nanti juga akan pertumbuhannya juga akan ada yang besarnya menjadi gemuk. Nah, itu tergantung dari beberapa faktor. Ada dari tulang, dari ototnya juga. Nah, dengan perbedaan itu, kita harus saling menghargainya. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, kalau kita makannya yang bergizi, ada beberapa faktor pertumbuhan tadi. Kalau kita makan yang bergizi, insya Allah nanti akan tumbuh menjadi baik. Dalam arti, misalkan kamu sering minum susu, nanti pasti akan tinggi. Tapi semua itu juga ada faktor dari keturunan keluarga. Seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi, kalau ayahnya tinggi, ibunya tinggi, anaknya juga pasti tinggi. Tapi kalau ayahnya tinggi, ibunya agak pendek, nanti pasti anaknya ada yang tinggi, ada yang pendek. Semua itu mengikuti genetik dari keluarganya. Seperti Bu Dewi misalnya, ada ayahnya Bu Dewi rambutnya sedikit keriting. Nah, ibunya Bu Dewi rambutnya agak lurus. Tapi Bu Dewi dapatnya yang keriting. Nah, itu adalah keturunan dari ayahnya. Nah, seperti itu. Jadi, perbedaan-perbedaan itu antara kamu dengan temanmu itu harus kita hormati, harus kita hargai. Karena dengan menghargai dan menghormati perbedaan antara teman-temanmu dan orang lain itu merupakan rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal berikut ini. Nah, di sini ada gambar seorang anak ingin mengambil bola di atas lemari, tapi dia tidak sampai. Terus kalau kamu lihat temanmu yang seperti ini, apa yang akan kamu lakukan anak-anak? Nah, kalau kamu melihat temanmu seperti ini, membantu mengambilkan benda itu. Benar sekali. Dengan teman, kita harus saling membantu. Kalau dia kerepotan atau kalau dia tidak bisa sesuatu, kalian bisa saling membantu. Nah, kalau melihat misalkan ada Bu Dewi pulang dari belanja, aduh keberatan membawa apa-apa itu seperti ya. Banyak beli banyak sekali. Nah, apa yang akan kamu lakukan setelah melihat gambar itu? Nah, sikap yang akan kamu lakukan adalah iya, benar sekali, membantu membawakan barang bawaannya. Pintar sekali anak-anak ya. Ada lagi. Nah, jika ada teman kalian pas latihan menari ya, tapi dia belum bisa. Ada temannya yang sudah bisa, ada yang masih belum bisa. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu melihat ada teman yang masih kesulitan mengikuti gerakan tari?
Apa teman-teman? Membantunya Bu Dewi? Bisa. Membantunya dan melatihnya pelan-pelan sampai teman kita bisa. Ojo dipaksa. Kok iki kudune gini. Nah, jangan seperti itu, tapi pelan-pelan diajari. Yo, alo belajar bareng yo. Nanti lah lama-lama bisa seperti itu. Nah, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila dengan lambang rantai. Nah, di sini Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama kemarin kita sudah belajar mensyukuri nikmat dari Allah dalam bentuk beribadah, berdoa, dan sebagainya. Kemarin termasuk ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Dan sekarang menghargai dan menghormati perbedaan atau menghargai dan menghormati orang lain itu termasuk sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman, sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua ini adalah rantai. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti menghargai teman, menghormati teman, tidak saling bermusuhan, gotong royong itu termasuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saling menghormati, menyayangi, juga memperlakukan manusia lain dengan baik, itu termasuk contohnya. Nah, seperti itu anak-anakku. Hari ini kalian belajar tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Dan juga kalian bisa belajar tentang pertumbuhan kalian. Alhamdulillahirobbilalamin, karena pembelajaran kedua ini sudah selesai. Tugas kalian hari ini selain mencatat tadi cerita pertumbuhan dan perkembangan kalian juga bisa menyebutkan bagaimana menghargai dan menghormati orang-orang di sekitarmu. Contohnya dengan orang tuamu, dengan keluargamu, dan dengan masyarakat di sekitarmu. Oke, pembelajaran kedua subtema 2 sampai di sini dari Bu Dewi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan juga istirahat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.